nggak suka justru aku. Jadi dulu mamaku ajarin kalau kita di dunia hiburan tapi tetap harus sholat gitu. Jadi kayak dari situ terus katanya nggak, pengamanannya nggak bagus. Iya jelek, emang jelek banget. Berarti dari situ dia. Hah? Standby ya? Oh standby. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Andini Oktaviani di J-Epod. Hari ini aku ditemenin sama Teh Desinora. Ini dia loh. Ih asik nih. Apa kabar Teh Cici? Baik dong, harus ya kan. Nah ini teman-teman FYI, Teh Cici itu kan namanya Desinora tapi punya Betul. nama panggung ya. Siapa tuh? Iya, nama kan Desinora atau nama panggung. iya. Tapi kamu boleh nanti kita ngobrol-ngobrol panggil Cici aja. Oh Cici ya. Iya. Teman-teman boleh panggil Cici. Cici. Tapi kayaknya enggak ya? Bentar lagi kan Imlek. oh iya. Iya, dapat ampo nggak ya kita? Aku udah merah nih. Iya bener. Bagus kamu support. Iya dong. Nah, Teh Cici, apa kabar di tahun 2024? Wah, selamat tahun baru ya kan. Bener. Rasa-rasanya nih ya, ini udah tanggal berapa? 10 ya? 10. Kirain udah tanggal 2. Tapi kenapa Januari lama banget? Lama banget ya, tolong. Januari itu harus belajar dari Iya, Februari. betul. Ya kan? Februari itu kan pendek, cuman 28 29 hari. 29. Udah gitu banyak liburnya. Betul. Oh iya, Ya kan? lagi ditambah bentar lagi kampanye pemilu. Betul. Banyak merahnya. Banyak merahnya, banyak liburnya. Mendukung banget Imlek ya, semuanya serba merah. Sampai tanggal bener, juga bener. ikut merah. Iya benar, harus gitu. Lagian kan ini masih tanggal 10 tuh ternyata sudah banyak melalui hal-hal ternyata. Betul. Ya kan. Jadi saya kira udah lama banget. Udah mau next month ternyata masih tanggal Januari. 10. Oh iya, masih Januari. Ya. Terus Cici di tahun 2023 nih kemarin ada nggak sih resolusi yang wah tercapai atau kayak wah, kayaknya nggak tahun ini deh. Sebenarnya kan kalau tiap tahun aku resolusinya ya itu aja, ya kan. Maksudnya harus lebih baik, Betul. ya kan? Harus lebih baik terus gitu buat kan. Gitu. buat kita kayak yaudah yang penting lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu dia. Soalnya nggak neko-neko lah. Mau apa Iya, mau betul, apa betul. sedikasinya yang di atas aja, bener kan? Betul. Jadi 2023 sih bener-bener roller coaster ya, semua orang kayaknya itu rata Iya kayaknya. benar, survive banget di tahun Survive 2023 banget gitu. Jadi ada jatuhnya jatuh banget, tapi naiknya juga naik Iya, banget. Bener-bener betul. gini banget tuh. Seru sih. Jadi pengalaman pertama jadi presenter terus di tahun 2023 meskipun di waktu zaman kuliah dulu sering lah gitu, Iya, karena kan gitu, memang betul, aktivitasnya prakteknya seperti Iya, itu kan betul. gitu. Terus untuk ngejalanin dunia profesionalnya itu di 2023 ternyata gitu. Officially ya. Officially jadi presenter meskipun hanya ya kan. Iya betul Begitu ya. Jangan dilanjut. Itu YTTA. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja Iya, bener-bener. gitu. Berarti kesibukan hari ini, kesibukan akhir-akhir ini Akhir-akhir ini ya tetap bekerja ya. Terhidup betul, bekerja, ya, betul ya, ya. mencari nafkah. Betul, harus kerja gitu kan. Motivasi siapa? Iya, Pak Jokowi. Sebut nama. Iya, karena benar Ya, Pak betul. Jokowi kita tuh harus bekerja. Iya, Dalam hidup betul. ini bekerja. Jangan nganggur. Betul. Jadi Buat teman-teman jadi harus semangat. bekerja. Jadi saya tuh nggak bisa nganggur kan. Jadi jeda sehari 2 hari nggak bisa nih, gue harus ngapain ya? Gabut gitu ya, kan. gampang Gabut kan. gabutnya ya. ngapain ya gitu. Jadi harus kerja lagi gitu Iya. lah pokoknya hidup. Tapi saya kalau tuh. selama enjoy sih oke-oke aja kayaknya ya Kak Cia. bener. Jadi dan kita mau kerja di mana aja sama aja ya. Jadi betul. yang penting diri kitanya aja, Betul. enjoy enggak, seneng enggak gitu. Yang penting kalau satu aja niatnya ibadah aja udah gitu kan. Karena memang setiap tempat kerja ya pasti ada challenge-nya Iya, tersendiri. benar, Nggak benar. semuanya enak-enak banget. Ada yang enak banget apanya lah. Iya gitu. betul. Ada yang enak gajinya gede. banget, Jalannya harus ke Kopo. Allah, Kopo ya kan. Banjir dong. Enggak ya? Kopo enggak banjir. Berangkatnya hamin 2 bulan kalau kerja di Kopo. Jauh. Tapi serius jauh banget itu. Oh iya sih bener. Ya tapi ya tetap kan kayak ada yang kerjanya deket sama keluarga tapi gajinya seadanya. Ada Iya. yang kerja jauh, gajinya oke tapi lingkungannya Bener, ya macam-macam lah ya. macam-macam. Jadi cobain sama aja.
bekerja aja. Iya benar. Tadi juga kita sempat ngobrol teman-teman sebelum kesini ngebahas tentang ya kalau misalnya untuk sekarang ya jangan dulu mikirin uang yang gimana-gimana ya Kak Ci. Jadi banyakin berkarya aja dulu. Setuju. Berkarya dulu, ciptain sesuatu apa aja gitu ya, dari pikiran kamu, dari skill kamu, semuanya di-upgrade aja terus gitu. Betul, karena nanti kalau kita upgrade, ya hidup kita juga upgrade dengan sendirinya. Kita naikin value diri, value yang akan didapat juga pasti setara dengan value diri kita ya Kak Ci ya. Benar banget. Tadi ngomongin tentang presenter Kak Ci, boleh dong diceritain awal mula kenapa sih pada akhirnya Kak Ci mau di dunia presenter, announcing, presenting gitu-gitu. Bener. Karena dulu waktu kecil nih ya, ternyata ini tuh disebutnya tuh scripting. Scripting itu nulis kan, journaling gitu, mirip-mirip lah. Dulu tuh pakai buku Denkau, tau gak sih? Waktu SD ya kan? Iya betul. Nah, pernah kan ke sekolah kan? Itu dibagiin buku SD sama susunya kan? Betul. Susunya gue buang, maaf ya soalnya rasa jeruk gitu loh, rasa strawberry kan, Denkau rasa strawberry. Iya, kan aneh ya. Bening yang enggak, maaf, original maksudnya, aja. Iya, ini original aja. Iya. Tapi pada akhirnya original semua kan di saat ini. Iya benar. Nah, si susu ini gitu ya, ngasih buku sama sama pensilnya. Terus kita tuliskan cita-citamu gitu kan. Ya udah tulis deh. Aku nggak ngerti kan cita-cita apa ya gitu kan. Terus apa? Orang tuh udah punya jadi dokter apa Iya, itu tapi template ya, cita-cita anak kecil dokter, TNI, polis, terus fireman apa gitu. Apa ya gitu, nggak menarik sih buat gue masih kayak gitu. Apa ya gitu, terus aku tulis aja ini penyiar radio gitu ya, presenter TV, penyanyi kayak mama, terus apa gitu-gitu. Ternyata semua itu kejadian pada saat aku udah dewasa gitu. Awalnya berkarir jadi penyanyi dulu kan, udah penyanyi sampai sekarang mungkin udah berapa ya, 11 tahunan. Wow. Kalau masih aktif ya. Terus jadi MC dari 2019. Terus meniti karir jadi ini sampai akhirnya yang di buku yang aku tulis jadi presenter itu kejadian lah gitu. Karena memang dari tulisan itu terus kita tuh kayak masuk ilmu komunikasi ya kan, yang praktek-prakteknya tuh berbau presenting. Karena aku masuknya ada jurnalistik kan, ada PR ya. Betul. Nah, sempet di PR seminggu ternyata nggak kuat. Bisa nih kita lambai tangan gak Kak? Iya, lambai tangan dong. Lambai tangan dicoret kan gitu. Masih boleh pindah nih, masih baru seminggu katanya gitu. Udah dicobain nih seminggu, udah trial gitu kan. Kok gini ya gitu, terus kayak berat banget. Bukan Kak Cici banget lah gitu ya. Banget nih gitu. Beloklah ke jurnalistik gitu kan. Wah, ternyata ini jauh baru banget gitu. Telat sejam nih ada orang gitu. Oh ya silakan masuk. Kok boleh? Kenapa boleh gitu. Terus silakan masuk gitu. Padahal dia udah ketinggalan banyak dong berarti materi hari itu. Terus juga dia misalkan kita datang pakai celana sobek-sobek nih. Duduk ada yang begini. Masih oke tuh. Oke, udah santai. Terus kita nggak punya kelas nih, kebetulan kami tuh ternyata nggak ada kelas pada saat itu. Kelasnya masih 2, kelas A sama kelas B. Akhirnya kelas PR dan jurnalistik, terus punya adik tingkat. Akhirnya kelasnya dipakai sama adik tingkat. Pada saat itu masih kayak gitu karena aku angkatan pertama kan. Wow. Jadi tidak ada yang ospek pada saat itu. Ada sih, cuman maksudnya kita ngospek diri sendiri pada saat itu ya. Iya. Udah gitu praktek-praktek presentingnya banyak nih. Kita ada dosen-dosennya juga banyak, ada dari TVRI, dari praktisi berarti betul, ada dari Australia dan lain-lain lah pokoknya. Jadi praktek terus di studio. Terus kita kita belajarnya di Ngobdul ya hari ini katanya gitu. Tadi Asrama Putra ya katanya. Asrama Putra. Seneng dong teman saya kan. Cimata dong. Itu dia. Terus kita belajarnya di sini ya sekarang gitu. Jadi kita pindah-pindah terus gitu. Terus sampai akhirnya ada mata kuliah penyiaran radio. Nah, di situ awal penyiaran tuh aku dari penyiaran radio dulu, radio jurusan. Nah, enggak boleh sebut ya? Sebut. Boleh dong. J Radio 107.9 FM. Masih ingat ya? Kayak gitu. Jadi terus cara bikin adlib, cara bikin skrip, segala macam semuanya diajarin di situ. Terus ada penyiaran berita. Jadi reporter jadi presenternya jadi kameramennya gitu, terus take video belajar semua kan gitu ya. Iya, bener. Kita belajar di situ. Seru banget ya di sini ya kata gitu. Kita nggak diem di kelas gitu, enggak. Kita kemana-mana gitu ya. Ya udah, terus akhirnya ada juga namanya kita bikin UKM jurusan. Itu namanya Comex, Communication Magazine. Jadi magazine ya kita bikin majalah.
majalah. Jurusan berarti itu ya? Iya, dari komunikasi. Iya, tapi betul. dibagiin gratis setiap terbit itu ke seluruh universitas pada saat itu di universitas aku. Jadi dari situ semuanya gitu, ilmu komunikasi yang aku pelajarin segini serunya. Aku nanti pas kerja mau jadi ini misalnya penyiar radio, iya, betul. jadi di majalah deh gitu. Tuh seru juga di TV. Nah pas mulai penyiaran TV tuh wah tambah seru lagi kan, kita main ke SCTV waktu itu. Iya. Ke SCTV. Kunjungan media ya. Betul. Terus ada Indosiar lah bikin event di kampus gitu. Jadi dari sini udah seru banget kan. Gitu. Udah klop banget ya pada saat itu. Jadi pengen nih aku di TV sampai akhirnya gitu. Awalnya seru sih waktu SMA kan dulu pasti kita zaman-zamannya radio gitu kan. Iya benar. Setiap subuh radio udah ini terus iya kan Pak Ustadz dulu tapi gitu kan, terus baru nanti lagu-lagu kita gitu betul. ya. Bisa request ya Kak Ci, juga. salam-salam. Seru banget kan itu, salam-salam. Terus di radio tuh anak SMA tuh udah mulai siaran kan, ada yang school itu. Iya. Dari situ punya jamnya ya, dia punya jamnya. Benar, jadi nanti pas udah waktunya masuk sekolah dia udah aja gitu, udah selesai siaran dia dapat siaran pagi misalkan atau siaran sore pulang sekolah kan tidak gitu mengganggu ya. Tidak mengganggu aktivitas sekolah. Jadi seru juga jadi penyiar radio terus aja gitu, tapi enggak aja gitu. Tapi sampai akhirnya ada mata kuliah PKL kan. PKL tuh kebetulan di radio waktu itu. Jadi Kak Ci ngambilnya di radio. Apa itu boleh milih sendiri apa dipilihin? Milih sendiri. Milih sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman ada yang di mana-mana dan aku kebagian di radio. Kenapa nggak di radio aja? Emang boleh di radio? Boleh kata gitu. Ya udah aku coba di radio mana ya gitu yang mau gitu. Karena pada saat itu aku yang belum dapat perusahaan. Kalau teman-teman udah di mana ya, coba aja di 99ers waktu itu radio. Aku pikir bisa jadi apanya gitu. Tapi ya namanya kita anak PKL ya, jadi apa aja lah di sana ya kan. Yang penting kita mempelajari di betul, radio. ngeliat prosesnya langsung. Bener, proses aktivitas siaran dan lain-lain gitu. Jadi seru banget ternyata. Aku di sana jadi sempat bikin jadi media sosial. Dulu masih Twitter. Masih Twitter. Jadi ya udah bikin iklan kata gini nih. Terus ternyata aku dipindahin lah gitu. Dipindahin jadi jurnalis website dulu. Kalau sekarang content writer. Betul. Bikin artikel di websitenya 99ers waktu itu. Jadi dari mulai profile 99ers-nya terus yang siaran semua kru-krunya dibikinin. Terus kalau ada artis, aku liputan di situ. Jadi kayak kemarin sebelumnya ada Marcella misalkan, ada Aura Kasih, ada Lila Ben atau siapa. Apa sih banyak yang datang situ buat promo lagu dan lain-lain. Jadi interview mereka, terus liputan mereka. Jadi mulai liputan-liputan di radio juga gitu kan. Terus udah gitu ya udah penyiar radio, tapi belum sempet siaran-siaran atau jadi produser, tapi setidaknya aku pernah prakteknya lah gitu ya. DJ radio pernah siarannya. Gimana cara kita ngomong terus lagunya berhenti terus gitu-gitu gitu. Terus masuk iklan gini ayo kita masuk iklan gini gitu-gitu sama temen siaran gitu ya. Seru banget ya jadi penyiar radio gitu. Terus pengen deh jadi penyiar TV gitu kan. Iya benar. Tapi ternyata kan nggak mudah ya masuk media kan. Ternyata tidak semudah itu gitu kan. Jadi gimana ya gitu untuk bisa sampai ke sana gitu. Ternyata banyak dari teman-teman yang dia tuh ada memang sekolah dulu kan, dari reporter dulu baru bisa syuting dulu di studio gitu kan gitu. Terus sampai akhirnya ada lah di sini waktu itu 2023 yang lalu gitu ya. Presenter, lowongan jadi presenter kok maksudnya di apply gitu aja gitu. Maksudnya kayak open gitu aja gitu. Maksudnya betul. Aku kira mungkin ada batch berapa atau apa misalnya kalau yang TV-TV lain kayak gitu. Nggak apa-apa, istilahnya tuh cobain aja gitu jadi presenter. Taunya sebulan kemudian dipanggil tuh gitu ke sini. Terus siaran dan lain-lain, ya udah. Wah seru nih gitu, dan karena aku memang udah punya benar kan, gitu. Dari SMA dari SD dari Denkau bener ke SMA kuliah benar jadi udah cinta banget sama dunia presenter. Berarti kalau Kak Cici interest banget ya. Interest jadi tidak mempermasalahkan pada saat itu misalkan di honornya misalnya nggak apa-apa gitu karena saya sudah cinta sama dunia presenting ini gitu. Jadi ya udahlah nggak masalah kalau salary-nya berapa, yang penting ini aku passion banget nih. Benar banget ini passion aku gitu, dan aku senang banget di sini gitu. Jadi mau di TV manapun ya nggak apa-apa gitu. Mau siaran gimana pun yang penting aku presenting aja. Apalagi linear ya, berarti Kak Cici punya background pendidikannya emang ilmu komunikasi. Iya benar, komunikasi. Jadi
dengan ya berarti buat Kak Cici mah bukan hal yang sulit dong praktek-praktek kayak gini ya. Dunia jurnalis ya. Jadi jurnalis broadcasting, wah udah cinta banget sih waktu itu. Jadi bikin darah banget. Darah daging ya kan. Dibuka komunikasi langsung Desi jurnalis ya kan. Udah sampai kayak gitu. Jadi nulis berita gini terus tanggalnya gini sampai kayak gitu kan. Iya betul. Bikin nulis terus nanti kalau misalkan ada apa-apa ya kan kita serahinnya ke editor kan hasil tulisan kita. Jadi udah liputan dibikin berita narasi tapi udah yang siap tayang gitu lah. Tinggal dikasih ke editor. Udah jadi naskah berarti itu ya. Bener, nanti kasih ke editor yang ngedit tinggal ininya aja bahasanya ini diganti sama ini tinggal gitu-gitu aja. Akhirnya udah jadi terbitin udah di ACC sama Pimretnya misal. Iya betul. Langsung terbit gitu. Jadi nulis berita udah, siaran radio udah kan, siaran TV udah. Dunia aku di situ gitu ternyata betul. Udah akhirnya menemukan passion aku, ternyata kecintaan aku di situ gitu. Betul. Nah, Kak Cici kan udah lama banget dong di sana dari SD, SMA. Nah, tantangan apa sih Kak Cici yang membuat Kak Cici kayak wah ini kayaknya aku banget tapi kayaknya ini bisa deh ditaklukin gitu, tantangan-tantangan yang ya ada gitu di dunia komunikasi, presenting khususnya. Tantangan tentu ya banyak ya kan. Jangan ditanya ya. Tapi ya gimana ya, maksudnya tuh tantangannya tuh banyak kayak misalkan pengen ada rasa ke TV konvensional misalkan kan harus ke Jakarta. Nah kan tentunya kan persiapan dan lain-lainnya kan betul. banyak banget kan gitu. Terus informasi juga kan, informasi gimana nih untuk mengawalinya, kita harus mulai kemana, harus datang ke kantornya kah gitu, betul. Atau kita bawa CV kan nggak tahu gitu. Nah itu tantangan-tantangan yang harus aku taklukin dan harus bisa sih sebenarnya gitu. Cuman dan tantangan umur juga tentunya. Iya betul. Itu kan rata-rata 25-28 gitu kan. Ya aku memang masih 18 tapi kan betul teman-teman harus percaya dong. Percaya gak? Jadi itu dia umur juga kan. Aduh aku harus kejar nih jadi presenter nih sebelum usia segini misalkan ada gitu-gitunya gitu. Tapi mengejarnya pun effort banget gitu. Meskipun aku udah berdoa ya Allah effortlessly lah aku bisa lagi gitu kan. Tapi kan tetap aja realitanya. Betul. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan realita. Gitu. Berarti itu aja ya maksudnya. Ya kalau soalnya kan kalau misalnya aku atau teman-teman yang lain, apalagi mungkin yang enggak sejurusan, tampil di depan kamera tuh Kaci kadang kayak lebih deg-degan, bahkan lebih kayak take berkali-kali. Kaci pernah gak sih ngalamin kayak gitu-gitu? Waktu siaran berita nih, beritanya waktu itu tentang asusila. Wah, serem kan? Tapi asusilanya tuh dilakukan oleh bapak ke anak kandung. Duh, sedih ya tuh kan? Pas mau take, ya misalkan leadnya apa gitu, ya nangis, ya kelihatan tuh di kamera tuh berkaca-kaca. Udah nangis dulu aja deh gitu. Atau produsernya gitu, nangis dulu, ya udah nangis gitu kan. Masa bapaknya kayak gitu? Masalahnya di berita detail loh, diapainnya, alasannya, motivasinya lu ngapain, terus diperlakukan apa. Wah jijik banget kata gue gitu. Gimana ya, sedih banget di situ. Tapi ya udah nangisnya udah, ya udah. Yuk ya profesional yuk gitu. Jadi betul, tapi memang di balik layar tuh ceritanya kan pasti banyak ya gitu. Dan jadi disuruh take-nya tuh karena itu gitu. Maksudnya karena beritanya kayak gini. Terus atau aku tuh punya sifat yang ketawa-ketawa terus ya kan. Jadi receh nih Kaci, receh banget, gak ada apa-apa juga. Ketawa dulu sama kan. Gak ada apa-apa juga. Jadi gitu ketawa terus take lagi cuma gara-gara itu aja gitu sebenarnya disuruh take ulangnya. Struggle-nya gitu. Dengan hal yang ada di diri sendiri. Iya, melawan diri sendiri, musuhku. Iya betul. Gitu lah. Ya tapi ya seru ya Kaci sebetulnya. Karena kan aku juga sama di tahun 2023 yang officially akhirnya sekarang aku bisa dikatakan jadi profesi ya. Betul. Gitu. Kalau dulu kan kita ya udah praktek kuliah aja, sekarang jadi sama. Bener. Sekarang jadi pekerjaan, ada kebanggaan tersendiri kan. Betul. Gitu. Yang bangganya juga bukan cuma kita tapi keluarga juga loh. Apalagi di media gitu. Di media terus kayak presenter TV gitu kan, sampai kayak TV mana gitu. Ya ini gitu, tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itu gitu. Betul, ini kan dulunya ini ya, keren banget kata gitu. Foto dong kata gitu. Ada di jalan. Iya di jalan gitu. Ini presenter. Foto dulu. Gitu
apa ya mang gitu sih memang. Iya tapi iya enggak meluk kok, enggak cuma gini doang, nggak nempel kata gitu. Iya gitu, foto-foto udah. Terus nanti mampir kemana lagi gitu kan, presenter gini gitu, karena aku menjiwai itu dan aku ingin menjadikan itu profesi juga. Jadi presenter, jadi orang udah apa namanya masih presenter, alhamdulillah gitu ya kan. Iya, betul. Sesuai program aja nggak Terus foto dulu dong ini gitu, di jalan banyak. Tapi Kak Cici nyaman gak sih? Nyaman aja. Karena dulu pernah juga gitu, tapi bukan sebagai presenter, dulu sebagai model photoshoot. Ternyata jadi ya nggak mungkin model ini kan. Iya. Saya kan semampai kan tingginya, semeter tidak sampai. Jadi semampai ada kepanjangannya ya sekarang. Semeter tidak sampai kan, saya kan tingginya segini-segini aja. Jadi tidak mungkin jadi model yang diprofesikan yang benar gitu. Betul. Tapi kalau butuh buat photoshoot buat apa, produk atau segala macam bisa. Dan udah misalkan diajak foto gitu di jalan, lagi ngapain, lagi duduk doang, lagi apa, itu boleh ikut, boleh minta foto nggak? Ini ada yang kayak gitu, ada gitu, tapi bukan pada saat itu bukan sebagai presenter gitu sih. Tapi nyaman-nyaman aja ya Kak. Nggak apa-apa. Apakah ada hal yang mengganggu? Enggak sih. Oh enggak ya sejauh ini. Seru-seru aja. Tapi pengalaman paling unik dong Kak Ci, liputan di lapangan atau mungkin tadi behind the scene di sebelum take, ada gak sih Kak Ci pengalaman unik? Pastilah gitu, kayak prepare-nya, terus pernah yang kemarin ada bintang tamu nih waktu ada talk show, dan itu live masalahnya gitu, live gitu. Dan pada saat itu tuh memang aku tuh kurang tidur, jadi aduh ngantuk banget kan. Terus lagi turun, terus siapa namanya, dan kondisi itu lagi pada santai, jadi dan aku juga belum ada berita dan lain-lain. Ya udah, di situ ada waktu untuk take a rest dulu, tidur, terus ternyata bangun dan itu bintang tamunya udah nyampe, udah datang, maksudnya udah datang katanya, siap-siap aja, siap-siap. Terus kan ngeblanknya ngehang kan gitu, masih belum masih apa gitu. Oke, pertanyaan udah disiapin belum? Udah, tanyain aja deh. Udah, mikirin pertanyaannya gitu. Terus wah ya udahlah gitu. Terus aku bikin skrip, bikin pertanyaannya, aku ada yang diedit gitu ya, terus ada yang ditambahin, ada yang apa. Terus ini udah jadi gitu. Dan itu bingung banget bikin pertanyaannya apa segala macam gitu. Kayak dia tuh masih kondisi ngeblank gitu kan. Iya. Masih ngumpulin nyawa ya. Terus apa lagi? Oke, udah. Terus cuci muka gitu, cuci muka dulu buruan. Oh iya, tapi kan kalau cuci muka males lah, make up lagi udah gitu. Lagi. Orang udah nyampe juga gitu kan. Iya, lagi di tempat VIP gitu. Ya, gimana dong kata aku. Aduh, belum nyampe, harusnya kan kita siap duluan. Betul. Kita udah adaptasi sama studio, segala macamnya itu kan harusnya gitu. Tapi pada saat itu memang kondisi lagi kayak gitu, terus kebablasan, tidur cuman berapa menit doang padahal gitu. Tapi nggak nyangka orangnya udah cepet sampai, karena pada saat itu lokasi kantor beliau itu tidak jauh dari studio ya udah, akhirnya udah lari-lari, udah apa kan ini kan udah fresh lagi, terus udah minum dulu, udah apa, oke ya udah, yuk kita briefing dulu sama bintang tamunya. Baik gitu. Iva ini silakan, ini saya ini udah kenalan, udah apa, oke baik, kita kan nggak ada pertanyaan ini ya katanya gitu, karena kebetulan itu petugas dinas gitu pemerintahan, jadi ada sortir dulu, ada filterisasi dulu dong gitu. Ya udah, kita yang universal aja, yang masyarakat ini pengen tahu gitu. Ya udah, akhirnya jalan segala macam. Ya udah, berhasil gitu kan, live bisa gitu. Jadi memang behind the scene-nya betul. Pada saat itu gitu. Ya, jadi teman-teman, jadi ini tuh teman-teman, kadang kita di depan layar, di belakang layar bisa berbeda. Jangan salah. Kalau di depan layar kita namanya branding. Jadi kalian target marketing. Nah, lo gitu kan. Tapi itu ya Kak Cia, keprofesionalan tadi, dimana kita bangun tidur. Bener. Terus kadang kan gak setiap hari mood kita bagus. Gitu. Tapi kan ya. Di depan kamera tuh harus oke aja. Gak peduli sedih, nanti dulu Iya benar kita pokoknya dimanapun itu kita seprofesional mungkin. Kita semua pasti punya trauma, kita punya masalah. Betul. Sebelum kita berangkat ngalamin apa dulu. Betul. Tapi begitu kesini, selamat pagi. Betul. Gitu, harus menjadi Kak Cici yang presenter, harus menjadi Okta yang presenter. Betul. Masalahnya ditinggal dulu, ditaruh. Benar, simpan dulu. Ya mudah-mudahan udah pergi juga sih. Iya benar, udah beres juga. Jadi gitu. Beres kerja beres. Iya gitu, pengennya begitu. Nah, gitu kan. Kalau Kak Ci move ke MC, aku kan pernah lihat nih di media sosialnya Kak Ci juga aktif. Media sosial aku apa?
Cici Sanchen. Nah itu move-nya tuh kapan sih Kak Ci mulai tertarik akhirnya kayak oke, di presenting beres, di penyiar juga udah ngalamin, akhirnya move ke MC tuh kapan? Kan dulu tuh aku awal berkarir tuh yang jadi penyanyi itu kan, karena memang dari keluarga. Jadi jadi mama tadi ya. Betul. Jadi mama tuh selalu kedatangan perempuan-perempuan yang cantik, ya kan? Setiap hari ya kan. Terus ini cantik nih, bagus nih. Oke, menjual. Oke, baik. Jadi penyanyinya mama papa di situ. Jadi tapi saya masih sekolah tante gini nih. Oh nggak apa-apa, nanti pulang sekolah aja nyanyinya gitu. Latihan ya, setiap hari latihan. Jadi kalau ada job kamu udah ready kata mamaku gitu. Jadi setiap hari kedatangan cewek-cewek nih ya, cakep-cakep gitu ya. Terus mama gue dandanin. Pokoknya kamu harus pakai baju ini. Jadi nggak manajerin gitu. Terus udah mereka jadi kenapa nggak kamu aja jadi penyanyi? Banyak yang kayak gitu. Itu anaknya kan gini nih. Oh iya gitu, benar kan, dong. Tapi kan masih kecil, masih sekolah belum menjual gitu kan. Jadi ya udah jangan nanti eksploitasi juga. Iya kan. betul. Nanti muncul masalah baru lagi. Itu dia, jangan. Jadi udahlah, pasti penyanyi-penyanyi ini datang terus latihan sama papa, terus apa, jadi setiap hari every single time aku denger musik di rumah gitu, aransemen papaku segala macam gitu-gitulah. Terus nanti nyanyinya diginiin gini gitu. Terus ada yang dia penyanyi yang bisa jazz aja, ada yang dangdut aja, ada yang acara kayak gini, jadi penyanyi profesional harus bisa semua genre gitu. Ada gitu. Mamaku menegaskan seperti itu. Jadi kamu dangdut harus bisa, lawaknya juga harus bisa, ini segala macam gitu. Aku cuma merhatiin aja gitu. Terus aku ikut-ikut aja kalau ada acara gitu kan, makan-makan kayak gitu ya. Ikut-ikut acara. Oh kita ada acara di hotel ini atau acara di sini nih. Aku yang selalu paling sering dibawa sama mama. Jadi aku mengenali dunia entertain di situ. Betul. Dari lahir ya kan. Jadi sedari rahim. Betul. Entertain banget dari rahim. Mama tuh bawa Cici nyanyi lagi hamil Cici tuh gitu kan. Mama aku tuh makanya bener udah entertain dari lahir. Sampai akhirnya udah tahu ada MC-nya segala macam. Mama aku juga kadang suka MC gitu kan. Pasti kan sekalian ya suka gitu. Terus udah gitu umur berapa gitu ya setelah jadi penyanyi, udah deh Cici udah mulai aja jadi nyanyi ya kata gitu. Terus lagu pertama yang aku waktu itu latihan nyanyi ya gitu ya, lagu ini nih, lagu barat, lagu zaman dulu. Jadi sampai sekarang aku lebih interestnya memang lagu lama karena papa mamaku gitu. Jadi lagu sekarang tahun 2000 apa ya gitu. Gimana tuh lagunya gitu. Dan bahkan lebih susah gitu menurut aku yang udah passionnya di lagu lama gitu kan. Lagu lama tuh cuma 1 bait 2 bait diulang lagi tuh. Iya betul. Gampang gitu. Jadi ya itulah, saya jadi penyanyi hiburan aja. Kalau penyanyi hiburan, penyanyi profesional ya cukup di situ gitu. Terus dapat uang dari situ. Lagi kuliah juga pas saya nggak masuk, Pak dosen saya nggak masuk. Saya nyanyi dulu gini nih, lumayan bisa bayar kuliah. Iya betul. Di situ udah cari uang saya gitu kan. Udah gitu. Dari dini. Betul. Setelah berapa tahun waktu itu ya 2019 udah mulai ada tiba-tiba ada orang yang bisa bantu nggak nge-MC acara nikahan. Buset gitu. Ternyata pada saat kakak aku nikah pun gitu banyak teman-teman aku yang jago komunikasi tapi mereka nggak pede buat ngambil job ini gitu. Emang susah itu jadi MC nikahan gitu ya. Kita coba yuk gitu. Kalau misalkan kita bilang nggak bisa, nggak mau ya nggak bisa juga gitu kan. Ya udah aku mau aja gitu kan. Oke, tapi segini ya, gini. Oke, nggak apa-apa, sikat gitu. Jadi yang penting aku udah ada pengalaman di situ. Jadi ngawalin dulu 2019, 2020, 21, 22, 23 udah 4 tahun lah jadi MC kan. Gitu. Jadi akhirnya di acara-acara lain akhirnya kepanggil juga ya. Jadi yang penting nyoba aja dulu ya teman-teman. Coba aja dulu ya. Jadi jangan pentingin sih misalkan honornya cuma segini. Karena aku ngeliat MC tuh banyak banget honornya beneran. Jadi kayak tarifnya tuh gede banget gitu. Jadi seorang MC itu untuk berapa jam, untuk sendiri lagi gitu kan, untuk dia doang sampai berapa misalkan sampai berapa. Waduh kata gue segede gitu ya gitu. Tapi memang susah sih jadi MC ternyata ya gitu. Pada saat menekuni acara gini kita harus menguasai ini, kita harus gini. Wah belibet gitu ya. Ternyata wajar sih bayarnya mahal. Tapi pada saat itu untuk mengawali ya gak apa-apa. Aku sih terima-terima aja gitu. Karena orang sekarang bayar pengalaman ya kan. Betul. Jadi kita pengalamannya harus banyak dulu kan, bayar pengalaman. Kalau misalkan kamu baru ya udah lah gitu. Ya udahlah ya, coba dulu. Kalau newbie mah jangan macem-macem dulu. Iya gitu. Jadi yang penting banyak belajar dulu, ngambil pelajaran dulu. Tapi Kak Cici berarti ada ini ya, backgroundnya ternyata seni ya dibanding dengan komunikasinya gitu. Kalau dari orang tua kan seni banget gitu. Jadi
tahu ilmu komunikasi itu dulu kan awalnya kuliah masuknya psikologi pengennya. Karena merasa bisa meramal orang. Padahal bukan bisa meramal. membaca pikiran orang. Orang bilangnya meramal, padahal kan bukan ya secara ilmu psikologi. Ada ilmiah. Ada ilmunya. Secara ilmiahnya ada. Benar. Udah masuk psikologi, tapi kata mamaku jangan, kalau kerja sosial itu kan nggak ada penghasilannya. Ya namanya kita orang bantu. Iya betul. Nggak tahu, tapi pengennya bantu aja gitu. Tapi mamaku enggak, untuk masa depan tuh gini, ya udah. Mama aku itu ternyata bukan cuman penyanyi, tapi juga ternyata pekerjaan itu menjadi PR. Jadi klien yang ini dia hubungin sama klien yang ini, terus kita kumpul, kita bareng-bareng, akhirnya mamaku banyak relasi. Papaku banyak relasi dari mama aku gitu. Itu ilmu apa ya? Itu apa ya? Kan gitu ya, dulu SMA, SMP tuh mamaku tuh ngapain ya itu tuh gitu ya. Terus ternyata pas ilmu komunikasi itu namanya public relation, itu gini, itu belajar ini, menghubungkan dengan ini menjadi jembatan dan lain sebagainya gitu ya. Oh gitu. Jadi dan PR itu adanya di mana? Jurusan apa kuliah gitu? Ada di ilmu komunikasi katanya gitu. Oh, jadi yaudah deh aku mau gitu. Masuk ilmu komunikasi. Jadi sampai akhirnya aku terjun di situ, belajar PR, belajar tadi ada jurnalis dan segala macam. Ternyata komunikasi seluas ini gitu. Jadi jangan teman-teman, kalau soalnya di TikTok kayak enak ya jadi anak ilmu komunikasi, yang penting bisa ngomong gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Terus kamu jurusan komunikasi beneran handphone kata. Beneran handphone. Itu kan kayak hey, jangan salah, laptop. Enggak dong. Ngomong gitu, kamu ngomong ya gitu. Yang ngomong ya, iya betul. Ternyata ngomong tuh penting loh, gitu kan. Dan ada ilmunya, nggak bisa sembarangan ngomong. Gimana caranya orang interest terhadap obrolan kita, gimana kita ngebangun suasana dengan klien, apalagi kalau dipercaya tadi sebagai MC kan kunci banget kan. Kunci banget. Terus, apakah acara ini jadi menarik atau justru sebaliknya jadi membosankan? Itu kan kuncinya di kita gitu kan. Makanya kita di depan nih gitu. Kita yang ngomongnya harus pintar nih gitu. Gimana cara ngomong yang baik pun diajarin kan di situ. Makanya ada kata-kata ajaib yang bisa mempengaruhi orang lain. Apa aja kita pelajari. Gitu kan Kaci. Jadi jangan meremehkan kita anak komunikasi. Iya. Jadi emang belajar komunikasi di situ bisa jadi MC kita, bisa jadi apa gitu kan. Betul. Dari apalagi komunikasi. Iya, apalagi kalau udah relasi luas kan. Kalau kita ngelihat sekarang Aiman juga dari jurnalis sekarang jadi ke politik gitu. Ada Aiman Kompas yang itu teh. Oke. Yang tahu aja. Oke. Jadi ya ngebangun relasinya juga luas. Sekarang kita bertemu dengan banyak orang dan baru setiap harinya kan Kaci. Benar. Gitu. Kaci ada tertarik gak sih? Kaci kan udah di MC, udah di presenting, penyiar juga. Pengen buka kelas kah atau apa di public speaking? Bener. Jadi kepikiran sih. Cuman aku mikir kayak aku tuh insecure dari dulu ya gitu. Tapi kan nggak boleh ya gitu. Betul. Lagi belajar nggak boleh insecure kan, lagi belajar itu. Jadi untuk bisa mempengaruhi orang, masa kamu sendiri masih insecure sih, nggak boleh kan gitu. Jadi harus penuh dengan diri sendiri dulu, harus percaya diri dulu. Sebenarnya kadang percaya diri, kadang masih insecure. Insecure itu kayak ada orang yang lebih baik. Aku sebenarnya sih ngerasa kayak gitu kan gitu. Terus pikir, enggak kok dia sama, dia nggak S2 kok sama gitu. Dia bisa buka kelas gitu, nggak apa-apa kok gitu. Apa aku buka juga ya gitu kan? Maksudnya gitu. Banyak sih yang nyaranin kenapa enggak gitu bikin itu. Terus juga sempat sih diundang untuk ngisi acara, menjadi pemateri untuk pelatihan juga. Tapi komunikasinya secara digital. Jadi bukan public speaking itu gitu. Jadi kelas content creator seperti itu. Terus bikin konten gitu-gitulah semuanya. Jadi tentang itu pelatihannya waktu itu, komunikasi tapi tentang digitalnya kalau sekarang gitu kan. Ya betul. Jadi Kaci punya nih ya ketertarikan buka kelas. Punya banget. Kapan dong Kaci diwujudkan? Kapan dong? Gimana ya? Mungkin nanti harus tunggu tanggal mainnya ya kan. Ya, harus ada banyak persiapan dulu biar maksimal. Benar, persiapan dan tentunya dukungan dari teman-teman. Sangat penting. Tapi Kaci pernah gak sih kayak misalnya atau kan ada mama juga pernah gak sih ngejob bareng sama mama? Iya gitu? dong, sering banget. Sering banget sama boleh mamaku. Kaci diceritain. Iya. Jadi memang awal karir nyanyi kan, pasti ngejob bareng sama mama. Jadi dilatih dulu sama mamaku gitu. Jadi kalau ketemu orang kamu gini dong, kamu gini gitu. Oke gitu. Jadi terus nanti kita Cici duet ya. Lagu ini Cici satu bait ini mama gini kan gitu ya. Akhirnya nyanyi bareng gitu kan. Terus Cici ininya dikeluarin ya, ini gitu-gitu mamaku sambil ngedukasi pada saat awal-awal dulu gitu. Sambil nge-coach ya. Dong gitu. Jadi kita coachingnya langsung mama. Bener, saya mau menghibur tapi kena mental ya kan.
Aduh, tapi nggak apa-apa. Jadi itu ternyata memberikan efek yang baik ternyata di kemudian hari. Ya meskipun pada saat itu kena mental dulu, nggak apa-apa ya. Emang begitu. Iya, emang prosesnya gitu kok. Prosesnya gitu dulu. Kalau enggak kita nggak kuat kan, gitu. Karena di dunia hiburan lu kata hibur-hiburan gitu, hura-hura, enggak ya, tolong. Enak banget ya kamu tiap hari cantik tiap hari. Iya betul. Harus ya karena kamera di mana-mana, apalagi sekarang gitu. Jadi groomingnya kamu hari ini acara ini pakai baju ini, jadi makanya aku suka nanya kalau ada acara pakai baju apa, karena dari mamaku gitu. Jadi disuruh jangan sampai salah kostum, terus kalau acara gini kamu harus pakai baju ini gini, terus rambutnya diginiin segala macam. Mamaku tuh sampai segitunya gitu kan, apa sih aku tuh pengen gini aja gitu. Mama udah gitu jadi ego lah ya, zaman dulu lah masih ego gitu. Terus lama-lama akhirnya aku mempercantik sampai udah dewasa gitu kan, namanya di dunia hiburan gitu, look dulu yang dilihat kan. Jadi udahlah kita nyanyi bareng di situ, kerja bareng. Terus mama aku kasih honornya ke aku. Ini Gigi nyanyi ya. Lucu banget. Seru banget di situ gitu. Jadi honor pertama ya dari mama. Tapi bukan uang jajan, tapi uang untuk karena kamu udah nyanyi hari ini gitu. Jadi pertama nyanyi juga dulu di restoran. Ada acara gitu. Jadi pertama nyanyi di situ. Sebenarnya sebelum-sebelumnya aku pernah ikut-ikut gitu. Terus kayak nyanyi biasa aja gitu, di rumah siapa, di kediaman siapa, di hotel mana, tapi nyanyi biasa, belum yang jadi profesi pada saat itu. Nah pas yang jadi profesi pertama ya di situ, meskipun itu masih di guide sama penyanyinya mama yang lain gitu. Kamu lebih sayang sama itu ya kan? Terus gitu honornya lebih gede ya, nggak wajar, dia kan latihan terus. Betul, ya, apalagi udah jadi profesi kan? Udah jadi profesi, dia udah lama, udah jadi profesional lah. Bener, jadi Cici kan baru gini oke ya aku ngerti lah itu. Bener, jadi ini Cici honornya segini, terus gini gitu. Jadi ya seru sama mamaku dulu gitu. Nah itulah teman-teman kenapa pada akhirnya kita harus jadi perempuan hebat ya, karena lihat hasil rakitan orang tuanya dirakit. Sekuat ini, sebagus ini. Jadi memang ya kita sebagai perempuan bukan lagi terbatas kepada ya perempuan mah yang penting jago masak, jago ini. Enggak dong. Kalau bisa jago semua. Kebetulan jago semua. Betul, ya kan? Harus kayak gitu kan. Iya betul. Bener-bener harus jaga semua, kayak karir harus jalan, rumah di luar sama teman-teman juga harus jalan. Luar biasa sih. Iya gitu. Itu jadi poin plus tersendiri ya, kita kalau misalnya bisa mandiri, bisa punya karirnya sendiri. Jadi meskipun Kaci kan sudah berpasangan, teman-teman nggak boleh di sini di sini jadi single. Ya sudah ada pacar ya. Sudah ada pacar, nggak boleh. Tapi kita berteman ya, boleh kita berrelasi terus ya kan. Itu harus. Jadi harus menjalin silaturahmi terus lah sama siapapun. Jadi di mana-mana kita harus profesional, di mana-mana kita bersilaturahmi ya kan. Pokoknya harus naikin value lah. Kalau perempuan tuh upgrade terus gitu. Betul. Kalau keinginan, aku pengen tahu nih keinginan Teci dong tentang ya sekarang kan Teci aktifnya nggak cuma di presenting ya, di berbagai hal lah, tapi masih di dunia entertainment. Apa sih keinginan terdekat Kaci nih di tahun 2024 ini? Kita ngebahas resolusi ya kan. Nah itu kalau ditanya resolusi atau semacamnya visi misi atau apa gitu. Visi misi. Kita nyapres apa gimana Kaci? Kok ada visi misi? Siapa tahu. We never know. Pilih nomor 4. Isinya kita berdua, perempuan hebat. Bener setuju lah saya. Saya interest soalnya sama perempuan hebat tuh saya interest banget. Saya tuh suka banget sama perempuan yang value-nya tinggi gitu. Jadi meskipun dia di dunia hiburan yang orang-orang mikirnya kayak dunia hiburan gitu kan, perempuan-perempuannya nggak usah pendidikan tinggi, yang penting dia bisa menghibur, bisa gini, bisa menghibur, bisa kayak gitu. Iya betul. Nggak suka justru aku. Jadi dulu mamaku ajarin kalau kita di dunia hiburan tapi tetap harus sholat gitu. Jadi kayak betul. Padahal kan kita di situ tuh nggak ada waktu untuk sholat pada saat itu lagi. Ini kita lagi nyanyi gitu, terus kayak azan dulu, terus segala macam gitu. Tapi di situ aku kata mamaku harus kayak gitu, dan supaya kita jalannya lurus gitu. Maksudnya kan ada entertain yang dia tuh kiri, ada yang kanan gitu. Maksudnya ada yang jalur cepat, ada yang jalur normal. Bener. Nah jalur cepat kan nggak mungkin dengan mudah kan. Bener. Jadi ada hal-hal yang harus dikorbankan. Jadi kita pilih jalur kanan aja gitu, yang lurus-lurus aja. Makanya memang meskipun effort, meskipun lama prosesnya gitu kan. Kalau yang jalur kiri kan tinggal gitu. Iya betul. Tinggal tanam sana sini gitu kan, cepet gitu loh maksudnya.
Itu betul. Itu kalau di aku lebih baik kita berkarya, naikin value, betul. terus ibadah, terus ini nanti tuh kepancar sendiri gitu, bahwa kita tuh kok dia elegan banget ya, oh dia gini ya, ada orang yang nilai kayak gitu gitu, jadi oh dia mah terlalu classy, beda lah sama lo gini ada yang gitu, kita dinilainya kayak gitu loh, padahal kita hanya pilih jalur kanan itu tadi yang pakai effort, yang pakai apa, lo nggak tahu kita tuh capek banget gitu, tapi kan orang tuh nggak lihat itu gitu, orang lihatnya kita happy-happy gitu aja, cantik-cantik aja. Bener, kita pede aja. Terus kita mau ada masalah juga ya senyum-senyum aja dulu. Iya, gitu. Kalau yang ini kan wah ada masalah dia ini atau misalkan dia apa ya di entertain yang kiri lah gitu. Jadi serem juga kan dunia kan entertain tuh. Naiknya nyari sensasi lah, bikin skandal A, skandal B. Memang cepet ya. Insight-nya emang cepet loh itu. Prestasi dong ya, iya, sensasi gitu kan. Jadi meskipun kita harus bayakin prestasi aja lah. Benar. Tapi meskipun kita, aku juga belum siapa-siapa lah, masih banyak yang lebih gitu kan. Jadi intinya belajar terus gitu. Jadi tahun ini ya harus belajar terus gitu, belajar lagi. Tahun sebelumnya belajar, tahun sekarang belajar lagi, belajar lagi gitu. Tapi pengennya dimudahin aja sih segala sesuatunya 2024 mudah, bahagia gitu kan, positive vibes terus gitu. Oke, amin, semoga tercapai ya apapun yang Kak Cici inginkan. Amin. Dan terakhir dong Kak Cici, ini kan Kak Cici sibuk banget. Amin. Kalau bahasa anak sekarang ini wanita karir. Amin. Gimana nih Kak Cici cara manajemen waktu Kak Cici nih? Biar bisa ada dengan pacar, dengan teman-teman, dengan pekerjaan. Betul. Apa? Ada apa? Ada tamu. Ini next bintang tamu ya. Ini selanjutnya. Oke, berarti saya nggak bisa lama-lama ya. Oke. Iya, bagi waktu. Nah itu saya senang banget manajemen waktu ya, time management itu perlu banget. Jadi banyak ya, maksudnya orang-orang yang sudah berkarir jauh, yang udah sukses ya, terus yang udah jadi public figure yang luar biasa, mereka kan tidurnya kurang. Betul. Gitu. Jadi di agama juga yang makin sedikit tidur tuh justru dibikin tidurnya enak di sana kan gitu. Jadi aku nggak masalah dengan tidur yang sedikit gitu ya. Yang penting semua pekerjaan yang aku lakukan itu termanage dengan baik, semuanya bisa dilakukan dengan profesional. Yang penting harus berpikir jernih. Nah itu semuanya tuh dalam satu waktu tuh udah biasa gitu. Dalam injury time tuh dengan banyak segala aktivitas atau banyak pemikiran itu biasa gitu. Jadi waktu misalkan kita lagi mepet banget gini, harus berpikir seperti ini, tapi harus ini juga. Nah itu tuh udah kebiasaan. Jadi memang untuk manajemen waktu yang untuk membagi-bagi aktivitas juga itu pun sudah biasa dilakukan gitu. Jadi misalkan kita harus bangun subuh, udah ini apa, to do listnya apa, hari ini harus kemana, harus gimana, semuanya harus selesai gitu hari itu. Jangan ada yang besok. Jangan ada di PR-in ya. Jangan ada di PR-in kalau bisa. Jadi harus udah ini kerja, udah ini apa, oke, udah dari sini kemana, oke, ya baik gitu. Jadi itu semuanya harus dilakukan dalam satu hari itu harus sudah selesai. Besok apa lagi gitu. Jangan sampai ada yang dihutangin, hutang waktu gitu kan. Jadi besok aja deh. Besok kayaknya ini nanti bisa deh. Lu macet gitu. Ya macet lu berangkat subuh dong gitu kan. Terus betul. Atau enggak ya nanti deh acaranya jam segini, bentar ya gini dong. Bentar, nggak bisa bentar. Aku tuh nggak bisa gitu. Jadi bukan nggak sabar ya, harus cepat sekarang juga apa keputusannya. Oke, kalau gitu kita obrolin dari sekarang deh gini gitu kayak nantilah kan nunggu ini dulu. Nunggu apa? Gitu. Aku tuh nggak terima alasan soalnya orangnya. Jadi ya udah ayo gas gitu kan orangnya tuh gitu. Jadi karena aku ngerasa udah managing waktunya kayak gitu. Jadi aku ngerasa singkat banget loh sekarang tuh, jadi nggak bisa ada kata nanti buat aku gitu. Jadi udah kebiasaan sama waktu tuh udah bersahabat banget gitu. Berarti emang prosesnya juga panjang ya Kak Ci? Gak bisa langsung tiba-tiba mengerjakan sesuatu dalam satu waktu profesional semua gitu. Pasti kita belajar bertahun-tahun dong. Kak Ci nyanyi aja udah berapa tahun, MC udah 4 tahun. Bener. Jadi ya kayak gitu, tapi memang karena udah habit sih dari kecil mungkin ya, dari kecil karena udah harus jadiin kebiasaan. Waktu kecil kan Papa tuh disiplin banget, sekolahnya di sekolah Kristen, yang dimana di sekolah Kristen tuh ada pecutnya, ada apa kayaknya gitu ya, kayaknya gitu. Lagi zaman dulu kali ya, belum ada media sosial, nggak ada viral, nggak ada. Jadi ada semi Belandanya, jadi seperti dijajah sepertinya bapak gua waktu dulu ya. Semi Romusa sekolahnya. Sepertinya seperti itu. Ini kayak pagi-pagi udah nyalain lampu gitu kan.
Ntar dulu gitu kan, masih pada tidur. Tapi bapak gue emang gitu, jadi harus disiplin. Papa tuh yang ngajarin disiplin gitu. Makanya jadi kita tuh harus gini, hari ini harus gini, nanti papa antar sekolah ini gini. Nah papa tuh udah gitu. Mama gue yang nah kayak gitu, kebalikannya gitu kan. Jadi nah dari papa aku belajar disiplin, managing waktu gitu. Jadi kebiasaannya kan udah dari lahir dulu kan. Tapi harus dipelajari sih. Betul itu, ya. Ya kadang kan banyak juga yang masih keteteran. Bisa semua nih, ayo gas semuanya. Tapi kan ada ini nggak maksimal, iya, ini bener. jadinya setengah-setengah. Benar-benar. Terakhir Kak Ci, zodiaknya apa? Kenapa suka kerja gini? Siapa coba? Apa coba biasanya? Zodiak apa yang suka kerja? Tebak. Coba komen di bawah. Ya kan? Zodiaknya cuma di akhir. Itu bulan. Oh, iya, nggak bulan. Nggak boleh. Bukan. Tapi bulan kan? Iya, tapi ini bulan Islam. Oh ya, agak melenceng sama zodiak ya kan? Ini kan zodiak sama bulan kan? Iya. Di Islam nggak ada zodiak kan sebetulnya. Sebetulnya ya. Tapi seru aja. Iya, itu kan ilmu bintang ya. Itu sebenarnya. ilmu bintang, ada ilmunya. Iya. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi jangan kita percaya Betul, yang jadi masalah kan masa depan. Iya, yang jadi masalah kan. Kata zodiak gua gini. Kata zodiak aku bakal kaya, kok nggak kaya. Nah gitu. itu yang diharapin. Tapi nggak usaha, nggak ngelamar kerja kan dari mana dong? Kecuali pinjol. Jangan. Hindari judi online. Iya, karena memang zodiak hanya untuk karakteristik kita aja. Iya, gitu betul. lebih. Jadi zodiaknya adalah Capricorn. Aku tahu Capricorn. Capri Desember. Si anak kerja kerja gitu ya. Itu jagong. Iya benar. Oh emang iya? Itu kan Enak. biasa Enak itu itu. jokes bapak-bapak gitu tuh Kaci. Emang itu tadi bapak-bapak? Bukan lagi. Bukan teman-teman. Nanti kita spill. Nanti kita part spill. 2 kalau rame. Musuh gua adalah part 2. Oke, sekian dari aku Andini Oktaviani. Sama siapa nih? Desi Nura. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tidak terasa. 45 menit. Oh ya. Wow, Wow, hebat. Banyak banget ya.